Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market pada tanggal 4 Februari tahun 2016, di mana agenda hari ini adalah mengenai indikasi ISG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi IISG, di mana saat ini untuk hari ini kita perkirakan bahwa IISG akan bergerak ke sideways, di mana support resistennya berada di area 4.528 sampai 4.630. PI IISG untuk saat ini adalah sebesar 26,12 kali. Penggerak pasar ISG pada hari ini adalah pasar Asia yang dibuka mix pada pembukaan pagi ini. Sementara itu juga harga minyak atau WTI ini meningkat sebesar 8,03% menjadi 32,28 per barrelnya. Sementara itu investor juga masih menunggu data GDP untuk Indonesia, di mana akan diumumkan pada esok hari. Ini ekspektasi ekonomi akan tumbuh sebesar 4,8% dari Oktober ke Desember untuk periode Oktober dan Desember. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch atau saham-saham yang dapat kita perhatikan pada hari ini, di mana yang pertama adalah PTPP, di mana PTPP ini memperoleh kontrak baru sebesar 849 miliar rupiah pada bulan Januari tahun 2016 ini. Untuk target PTPP sendiri untuk total keseluruhan kontrak, mereka menargetkan sekitar 31 triliun rupiah untuk tahun 2016. Sedangkan saham yang kedua adalah saham BSDE, di mana saham BSDE ini menargetkan marketing sales menjadi 6,9 triliun rupiah di tahun 2016, di mana pada tahun sebelumnya ini pencapaian dari marketing sales BSDE hanya sekitar 6,8 atau 6,7 triliun rupiah. Jadi mereka menargetkan hanya meningkat tipis marketing salesnya untuk tahun 2016. Sedangkan untuk saham yang ketiga adalah saham Bank Rakyat Indonesia, di mana BBRI membukukan net income meningkat sebesar 4,25% year on year menjadi sebesar 25,4 triliun rupiah. Sedangkan saham yang terakhir adalah saham PTBA, di mana PTBA memangkas capex-nya sebesar 57,4% year on year menjadi sekitar 3,5 triliun rupiah. Apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami di @pmmcresearch serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube channel kami, yakni Research Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Bambang Heru dan Bapak Anwar Mulyadi yang menanyakan mengenai saham Sril apakah bisa rebound dan apa penyebab turunnya Sril yang cukup signifikan. Baik, untuk penyebab kenapa saham Sril turun cukup dalam, ini kemungkinan besar dikarenakan adanya rencana perseroan untuk menerbitkan obligasi yang cukup besar nilainya,
Jadi kemungkinan besar rasio hutangnya akan meningkat di atas 2 kali, di mana saat ini rasio hutang Sril ini sudah mencapai 1,7 atau 1,8 kali. Jadi kemungkinan besar ini yang menyebabkan kenapa banyak investor ataupun trader keluar dari saham Sril karena takut karena perseroan memiliki utang yang cukup tinggi. Namun dari sisi profitabilitas atau kinerja perseroan untuk pendapatan maupun penjualannya ini kemungkinan besar masih cukup baik untuk saham Sril, dikarenakan sebagian besar atau sebagian besar penjualan dari Sril ini adalah ekspor, dan seperti kita ketahui rupiah juga sedang melemah terhadap mata uang dolar khususnya. Jadi dengan pelemahan nilai rupiah ini merupakan sentimen yang positif untuk Sril karena penjualannya mayoritas adalah untuk pasar ekspor, demikian. Jadi bagaimana untuk trading plan-nya? Jadi untuk saham Sril ini, jika Bapak Ibu memiliki saham Sril di level harga cukup tinggi, ini bisa melakukan average down, karena karena untuk jangka menengah maupun jangka panjangnya ini masih memiliki prospek untuk saham Sril. Namun untuk jangka pendeknya ini masih cenderung bearish untuk saham Sril. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senawato yang menanyakan saham Antam dan Gia yang sudah naik banyak, apakah sebaiknya dijual atau di hold? Baik, pertama kita akan membahas untuk saham Antamnya terlebih dahulu. Untuk saham Antam, ini stokastik sudah menunjukkan overbought, maka bisa kami sarankan jika Bapak sudah memegang di level harga di sekitar harga 300, ini bisa dijual terlebih dahulu untuk saham Antam karena stokastiknya sudah menunjukkan overbought. Kemudian yang kedua untuk saham Gia atau Garuda Indonesia, ini sama seperti halnya Antam tadi, ini saham Gia juga sudah menunjukkan overbought untuk indikator stokastiknya. Jadi saran kami sebaiknya dijual terlebih dahulu untuk saham Antam dan Gia. Demikian, Pak.
Baik, selanjutnya selamat pagi kepada Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan untuk saham Sril. Untuk saham BRI sudah saatnya untuk dikoleksi apakah sudah saatnya untuk dikoleksi mengingat harga sudah di bawah 11.000. Baik, di sini kita lihat untuk saham BRI memang saat ini tren masih terjadi sideways dan untuk BRI sendiri saat ini memang harga sudah berada di bawah 11.000, namun kami bisa rekomendasikan kami bisa rekomendasikan untuk buy on weakness di sekitar level 10.825 karena ini memang kita melihat di sini ada support yang cukup kuat di sekitar level 10.825 dan juga swing low terakhir di area tersebut. Dan kalau kita melihat di area tersebut juga ini ada EMA 100 yang merupakan support yang cukup kuat. Jadi kalau kita melihat di garis yang berwarna biru di EMA 100 ini sudah beberapa kali mulai rebound di area tersebut. Jadi kami bisa rekomendasikan untuk buy on weakness di 10.800. Dan kemarin dari BRI sendiri mereka sudah mengumumkan untuk laporan keuangannya dan untuk akhir tahun 2015 kemarin memang sedikit lebih baik dari ekspektasi karena untuk ekspektasi kami ini mereka hanya membukukan net income naik hanya 1-3%, namun kemarin mereka berhasil membukukan net income naik sebesar 4,25% dan didukung oleh fee based income mereka yang naik cukup tinggi. Dan sampai dengan akhir tahun ini, jadi sampai 2016 ini, kami memprediksi untuk BRI sendiri ini mereka hanya menargetkan kenaikan net income tidak terlalu tinggi, yaitu hanya 3-5% saja. Demikian. Kembali pertanyaan dari Bapak Stevi yang menanyakan untuk saham Sril, jika mau average down sebaiknya di harga berapa? Baik, untuk saham Sril karena sudah turun cukup dalam dari level harga sekitar 350-an, maka untuk average down ini bisa melakukan average down di range harga 200 hingga 230 untuk melakukan average down. Jadi bisa di harga 200 hingga 230 demikian. Oke, selamat pagi. Melanjut pertanyaan dari Bapak Anwar dulu yang untuk BWPT. Bagaimana trading plan untuk BWPT? Apakah bisa rebound? Kalau kita lihat untuk BWPT di sini dia memiliki level resisten ya di level kurang lebih 180. Jadi kalau harga sekarang ini kurang lebih di 176, kemungkinan dalam beberapa hari mungkin akan tertahan di situ. Namun kalau nantinya berhasil
menembus level 180 mungkin bisa dicoba untuk spekulasi ya dengan target di kurang lebih 190 ya di level 100. Oke, kalau kita lihat untuk tren di sini memang jangka pendek tren masih menguat dan juga stokastik ini juga masih cukup mendukung untuk adanya penguatan dalam jangka pendek ini. Jadi kembali kami ingatkan ini BPT sifatnya hanya spekulatif. Dan selanjutnya untuk KLB. Ini dari Bapak Cesar. Bagaimana prediksi harga saham KLB hari ini, apakah bisa rebound dan di harga berapa? Untuk KLB, sebentar. Oke, untuk KLB, kalau kita lihat di sini, dia memiliki level support ya di kurang lebih 1280, which is ini harga kurang lebih di harga hari ini ya. Jadi kalau kita lihat pasar kemungkinan hari ini sideways, jadi kemungkinan juga hari ini kalau memang nantinya di hari perdagangan pasar cukup bagus, kemungkinan bisa rebound ya. Tapi nanti kalau harga tidak bisa rebound ya mungkin di hold saja dulu. Namun apabila nanti harga menembus atau turun di bawah level 1280 ini ya, kemungkinan harga masih akan melanjutkan penurunan di level 1240 ya. Mungkin di situ baru kita bisa membeli dengan lebih banyak lagi, karena kalau kita lihat di sini tren ya dari MACD ini masih menunjukkan tren arah yang bearish. Memang kalau untuk stokastik ini sudah di level yang oversold. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato mengenai saham LPPF, apakah boleh dibeli di harga sekarang? Baik, untuk saran kami untuk saham LPPF ini bisa mencoba untuk buy on weakness di kisaran harga 15.950. Ini bisa dicoba saja Pak untuk masuk ke level 15.950. Sedangkan untuk profit taking ini bisa di level 16.500 untuk level profit takingnya. Untuk saat ini tren dari LPPF ini masih sangat sideways untuk saat ini, dari pergerakannya dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 ini masih terlihat cukup sideways dengan resisten berada di area 18 ribuan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai saham prospek Wika dan plannya. Baik, untuk Wika ini sendiri bisa kita lihat bahwa trennya ini masih sideways beberapa hari yang lalu, sedangkan sekarang sudah menuju ke arah yang bearish dengan saat ini support berada di area 2.600 untuk periode daily-nya. Kami menyarankan untuk menunggu saham Wika di area 2.600. Sedang untuk masuk ke saham Wika agak untuk level yang lebih aman, dan apabila level Bapak untuk masuk ke level yang agak lebih tinggi mungkin bisa dicoba di 2650 untuk masuk ke saham Wika. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Richard Setiadi mengenai saham SCMA apakah bisa di-collect dan di harga berapa? Baik, saran kami untuk masuk ke saham SCMA ini menunggu terlebih dahulu apakah SCMA bisa berbalik arah atau terus melanjutkan penurunannya. Dan apabila SCMA masih melanjutkan penurunannya, saran kami bisa mencoba membeli di area 2.500, dan apabila saham ini rebound, maka harap menunggu untuk level rebound yang cukup solid dari saham SCMA, mengingat saat ini untuk tren dari sejak awal tahun hingga Februari ini trennya adalah cukup bearish untuk saat ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Indra Teruna mengenai saham ADI, apakah masih adakah kemungkinan naik, dan kalau sudah punya apakah sebaiknya di hold atau dijual? Baik, untuk saran kami untuk saham ADI ini sendiri saat ini level resistennya berada di area 2.800 dan sekarang berada di area 2.635. Untuk saat ini pergerakan ADI sejak awal tahun 2016 hingga Februari kali ini pergerakannya masih cukup bullish untuk saat ini, dan saran kami Bapak sebaiknya untuk melakukan level profit taking sebagian untuk saham ADI ini sendiri, mengingat apabila trennya berbalik arah maka bisa direalisasikan keuntungannya. Saran kami apabila ingin menjual saham ADI ini bisa dijual di level sekarang atau di level yang lebih tinggi lagi, yaitu di 2.650, sambil menunggu apakah ADI ini akan membentuk new low baru dan menuju ke level harga 2.800. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Saisar Hidayah mengenai saham RALS, bagaimana rekomendasinya untuk hari ini. Baik, untuk saham RALS ini sendiri supportnya berada di area kisaran 550 dan resisten di 650. Saran kami untuk masuk ke saham RALS ini sendiri bisa mencoba membeli di level harga 600 ke bawah. Ini level yang cukup aman untuk masuk ke saham RALS ini sendiri, dengan coba di profit taking di area 630 sampai 650. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah MPPA sudah layak beli? Untuk secara teknikal, saham MPPA ini masih bergerak cukup bearish, namun mengingat penguatan yang terjadi beberapa hari yang lalu, ini ada kemungkinan dan indikasi bisa menuju ke level harga 2.000, di mana level 2.000 ini level yang cukup menentukan, di mana level 2.000 ini merupakan di titik eksponensial moving average 100-nya. Apabila berhasil dilewati, maka kemungkinan akan melanjutkan penguatannya. Namun biasanya level 2000 ini merupakan level resisten yang cukup kuat dari saham LPPF. Oleh karena itu, untuk masuk ke saham LPPF, kami menyarankan tidak terlalu agresif untuk saat ini karena trennya masih cukup bearish. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Andrian Wibisono mengenai prediksi 3 hari ke depan untuk saham Java. Untuk saham Java ini sendiri, untuk tren pergerakan harganya sejak pertengahan Desember 2015 yang lalu, ini pergerakannya adalah bullish dengan saat ini sudah berada di area resistennya yakni di kisaran harga Rp800 untuk saat ini. Sedangkan untuk pergerakan sejak akhir Januari hingga awal Februari kali ini pergerakannya cukup bullish untuk saat ini. Untuk 3 hari ke depan kami memperkirakan ada kemungkinan Java akan mengalami koreksi di mana saat ini stokastik juga sudah overbought maksud kami. Oleh karena itu kemungkinan ada peluangnya koreksi sehat untuk saham Java ini sendiri. Dan kami melihat bahwa apabila koreksi dari Java ini tidak terlalu dalam dan membentuk new low baru, ini di kisaran harga 725, ini cukup baik untuk saham Java ini sendiri untuk pergerakan ke depannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Bapak Dani Haryanto yang menanyakan untuk Adaro beli di harga berapa, dan juga pertanyaan dari Bapak Stevi yang menanyakan Adaro dan Elsa secara teknikal buy or sell. Baik, pertama kita akan membahas untuk saham Adaro. Untuk Adaro, ini trennya untuk jangka pendek dan jangka menengah ini masih bullish. Ini dikarenakan candlestick pada perdagangan terakhir ini berhasil bertahan di atas exponential moving average 100. Jadi kemungkinan besar ini masih akan melanjutkan penguatan untuk saham Adaro. Untuk target harganya, ini secara fundamental kami memiliki target harga untuk Adaro yaitu senilai Rp625. Jadi jika kita melihat harga sekarang yang di sekitar harga 580, maka jika ingin masuk sekarang ini bisa untuk masuk dan nanti bisa dijual di level harga 625. Untuk masuknya ini kami sarankan untuk buy on weakness untuk Adaro di level harga di 560 hingga 580 untuk saham Adaro. Namun jika masih melanjutkan penguatan dan di atas harga tersebut, maka saran kami jangan diambil untuk saham Adaro karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Demikian, Pak. Dari pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Lili Nurhayati yang menanyakan untuk pergerakan Bank Mandiri untuk hari ini. Untuk hari ini sendiri kami perkirakan untuk Bank Mandiri ini dibukanya sudah terjadi gap up, jadi sudah naik lebih dari 1%. Ini sebagian besar perbankan BUMN memang dibuka cukup kuat. Namun kami sendiri
lihat ini untuk tekanan jual ini masih ada, jadi sebaiknya jika Ibu masih memiliki saham dari Bank BMRI, ini kami lebih merekomendasikan untuk sell on strength. Untuk jangka pendek ini bisa dijual di sekitar level resisten ya, di level 9.600 sampai dengan 9.650. Dan jika memang karena ini melihat dari tren sendiri yang masih terjadi sideways. Namun kalau nanti benar-benar harga dari Bank Mandiri ini sudah berhasil break resisten di level 9.650 dan ditutup di atas level tersebut, baru kami bisa merekomendasikan untuk buy kembali untuk saham Bank Mandiri karena dari sisi tren sendiri sudah terjadi pembalikan arah, jadi sudah terjadi sudah betul-betul bullish, baru kami merekomendasikan untuk buy kembali. Namun saat ini kami masih merekomendasikan untuk sell on strength di level 9.600 sampai dengan 9.650 demikian. Baik Bapak Ibu, mengingat sesi trading yang sudah dimulai, kami harus mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Namun kami mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk tidak lupa mengikuti sesi Philip Smart Trader Forum yang akan mulai diadakan pada hari ini, nanti sore pukul 5 sore sampai dengan 5.30 sore, ini yang akan dibawakan oleh Bapak Jimmy Dimas Wahyu. Namun sekali lagi ini kami peruntukan hanya untuk nasabah Philip Securities Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui cara untuk mendaftar, mungkin bisa menghubungi kami di research atau juga dapat masuk login ke www.poems.co.id, kemudian masuk ke tab information, kemudian bisa mencari Philip Smart Trader Forum dan kemudian melakukan registrasi di sana. Baik, kami mengundang Bapak Ibu, jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sesi ini karena sangat menarik sekali untuk rekomendasi pada esok hari. Baik, dengan begini kami akhiri untuk sesi Philip Morning Market Call. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan happy trading.